menjadi suatu kebanggaan bagi kami sebagai mahasiswa yang dapat mempelajari dan mendalami ilmu Al-Quran sebagai sumber ilmu dan petunjuk kehidupan. Dengan semangat belajar dan berbagi pengetahuan, kami mempersembahkan materi yang telah kami susun. Inilah kami, kelompok 3, Ulumul Quran. Halo warga Sivitas Akademika sekalian, Al-Quran ditulis dengan aturan khusus yang disebut Rasam Utsmani, yaitu sistem penulisan yang disusun pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Aturan ini digunakan untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran hingga sekarang. Mempelajari Rasam Utsmani membantu kita memahami sejarah penulisan Al-Quran dan perbedaannya dengan tulisan Arab modern. Dari latar belakang tersebut terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk penulisan ayat-ayat Al-Quran pada mushaf yang diteliti. Yang kedua, bagaimana kesesuaian penulisan ayat-ayat tersebut dengan kaidah Rasam Utsmani pada kitab Hakut Tilawah. Yang ketiga, bentuk-bentuk penulisan apa saja yang berbeda atau menyimpang dari kaidah Rasam Utsmani. Dan yang keempat, sejauh mana tingkat kesesuaian mushaf yang diteliti dengan kaidah Rasam Utsmani. Dan tujuan penulisan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bentuk penulisan ayat-ayat Al-Quran pada mushaf yang diteliti. 2. Untuk menganalisis kesesuaian penulisan mushaf dengan kaidah Rasam Utsmani berdasarkan kitab Hakut Tilawah. 3. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penulisan yang berbeda atau menyimpang dari kaidah Rasam Utsmani. 4. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian mushaf yang diteliti terhadap kaidah Rasam Utsmani. Ada 5 kaidah dalam Rasam Utsmani. Yang pertama adalah Al-Hajfu. Kaidah Al-Hajfu yaitu penghilangan huruf dalam Rasam Utsmani adalah keunikan penulisan Al-Quran, di mana 5 huruf utama yaitu alif, ya, waw, lam, dan nun tetap diucapkan meskipun sengaja tidak ditulis melalui 3 metodenya, yaitu isyarah, dan yang kedua ikhtisar, dan yang ketiga ikhtisar. Penghilangan huruf ini berfungsi untuk meringkas kata, menyelaraskan bunyi harokat, serta mengakomodasi peleburan bahasa atau idgham. Singkatnya, kaidah ini diterapkan demi mempermudah lisan umat Islam saat membaca sekaligus menjaga keaslian berbagai variasi riwayat bacaan, yaitu qiraat Al-Quran yang sah. Yang kedua adalah az-ziyadah atau penambahan huruf. Dalam Rasam Utsmani, kaidah az-ziyadah adalah kebalikan dari kaidah hazf. Jika hazf adalah menghilangkan huruf, maka az-ziyadah adalah menambahkan huruf tertentu dalam tulisan Al-Quran, tetapi huruf tersebut sama sekali tidak dibaca atau dilafalkan. Sederhananya, huruf yang tertulis jelas di mushaf, tapi lisan kita langsung melompatinya atau dianggap tidak ada. Huruf yang ditambahkan ini umumnya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Contoh sederhananya agar mudah dipahami, penambahan alif pada kata mi'ata yang berarti 100. Di sana ada huruf alif setelah mim, tetapi alifnya tidak dibaca panjang, melainkan langsung dibaca pendek menjadi mi'ata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang al-ibdal atau disebut dengan pergantian huruf. Apa itu al-ibdal? Al-ibdal adalah aturan penulisan Al-Quran di mana suatu huruf ditulis menggunakan bentuk huruf lain, namun tetap dibaca sesuai dengan bunyi huruf aslinya tanpa mengubah makna maupun cara baca. Aturan yang disepakati para sahabat sejak masa Khalifah Utsman bin Affan ini mencakup beberapa bentuk, seperti huruf alif yang ditulis dengan huruf ya atau waw, perubahan huruf hal marbutah atau disebut dengan ta bulat menjadi ta maftuhah atau disebut dengan ta terbuka pada kata tertentu, huruf sin
yang ditulis dengan huruf shad serta huruf nun yang ditulis dengan bentuk huruf alif. Di dalam mushaf Rasm Utsmani ditulis menggunakan huruf waw bukan alif. Namun karena di atas huruf waw tersebut diberi tanda berupa alif tegak lurus, tulisan kita tidak membacanya as-shalawatu, melainkan tetap wajib dibaca panjang dengan bunyi alif menjadi as-shalah. Yang keempat adalah al-hamzu. Dalam Rasm Utsmani, kaidah al-hamzu adalah pembahasan mengenai huruf hamzah dalam Al-Quran yang mencakup cara penulisan dan pembacaannya. Dalam ilmu tajwid dan qiraat, hamzah dibagi menjadi dua, yaitu hamzah al-was yang hanya dibaca ketika memulai bacaan dan gugur saat disambungkan dengan kata sebelumnya, serta hamzah al-qat yang tetap dibaca baik ketika memulai maupun menyambung bacaan. Memahami al-hamzu penting agar bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar dan tidak mengubah makna ayat. Contohnya, kata ismu pada farsa bismillah berasal dari bentuk ismu dan menggunakan hamzah al-was. Hamzahnya dibaca jika memulai dari kata tersebut, tetapi tidak dibaca ketika disambungkan dengan kata sebelumnya. Contohnya, kata ismu pada farsa bismillah berasal dari bentuk ismu dan menggunakan hamzah al-was. Hamzahnya dibaca jika memulai dari kata tersebut, tetapi tidak dibaca ketika disambungkan dengan kata sebelumnya. Baik, yang berikutnya, yang keenam, yaitu al-faslu wal waslu. Dalam Rasm Utsmani, kaidah al-faslu wal waslu adalah kaidah dalam ilmu balaghah yang membahas kapan kalimat dalam Al-Quran dipisahkan dan kapan dihubungkan. Yang pertama, al-faslu berarti memisahkan dua kalimat tanpa menggunakan kata penghubung. Sedangkan al-waslu berarti menghubungkan dua kalimat dengan huruf penghubung, seperti huruf waw. Penggunaan keduanya bertujuan untuk memperjelas makna, menunjukkan hubungan antar kalimat, serta memperindah susunan bahasa Al-Quran, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan mudah dipahami. Contohnya, Al-Waslu pada surah Al-Mu'minun ayat 51, Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Artinya, makanlah dengan rezeki yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Kata wa'malu di sini dihubungkan dengan huruf waw, sehingga termasuk al-waslu karena kedua perintah tersebut memiliki hubungan makna yang erat. Baik, demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Baiklah para hadirin sekalian, dalam hasil penelitian kelompok kami menemukan ada 39 perbedaan Rasm Utsmani pada kaidah al-hasbu, 7 perbedaan dengan Rasm Utsmani pada kaidah az-ziyadah, 6 perbedaan dengan Rasm Utsmani pada kaidah al-ibdal, 41 perbedaan dengan Rasm Utsmani pada kaidah al-hamzu, dan 3 perbedaan dengan Rasm Utsmani pada kaidah al-fasl wal wasl. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang teman-teman saya perjelas. Penulisan Al-Quran menggunakan sistem Rasm Utsmani memiliki aturan khusus yang berbeda dari tulisan bahasa Arab modern melalui 5 kaidah, yaitu penghilangan huruf, al-harf, penambahan huruf, az-ziyadah, penggantian huruf, al-ibdal, penulisan hamzah, al-hamzu, serta pemisahan dan penyambungan kata, al-fas wa al-was. Aturan ini yang diwariskan sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan ini sangat penting untuk mempertahankan keaslian mushaf Al-Quran. Mendukung berbagai cara membahas qiraat yang sah serta menunjukkan bukti kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa dan penulisan. Ya, terima kasih telah menonton video kelompok kami yang menganalisis juz 18 di Al-Quran.
dan apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya mewakili kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.